Susi, kita lihat di sini untuk pergerakan indeks harga saham gabungan berada di zona hijau ya. Kita ketahui juga bahwa salah satu sentimen utama ini adalah berkaitan dengan pelantikan 3 wakil menteri. Seperti apa Anda melihat sentimen ini bisa mendongkrak untuk pergerakan indeks harga saham gabungan kita hari ini? Atau memang justru sebetulnya sudah cukup kuat begitu ya dengan secara pelemahan 3 hari beruntun sehingga mungkin ini ada aksi penguatan begitu. Seperti apa Anda melihatnya, Susi? Ya sebenarnya kalau untuk dari pelantikan 3 wakil menteri hari ini ya sebenarnya itu nggak terlalu berpengaruh ya terhadap pergerakan IHSG. Mengingat tadi kan untuk pelantikannya itu sore banget ya. Sedangkan untuk pergerakan IHSG kalau kita lihat itu kenaikannya sudah dari sesi 1 itu yang pertama. Jadi sesungguhnya untuk kenaikan IHSG di hari ini justru memang didorong oleh beberapa sektor. Karena mengingat kalau kita lihat 3 hari perdagangan sebelumnya Sarifah IHSG itu merah 3 hari beruntun dan baru hari ini aja nih menguat bisa mencapai level 1,3%. Memang salah satunya didukung oleh saham-saham dari Prajogo Pangestu nih yang hari ini memang kompak menguat. Makanya kalau kita lihat Brand kan hari ini naiknya lumayan signifikan ya, tadi saya lihat naiknya 12% dan ini memang mendongkrak dari sektor infrastruktur yang naik 1,15%. Kemudian di sektor keuangan juga kan kemarin Bank Indonesia kan menahan suku bunga ya. Selain menahan suku bunga juga kemarin mengumumkan bahwa sebenarnya likuiditas perbankan kita itu masih cukup baik atau masih memadai, di mana untuk rasio dari alat likuiditas kita untuk DPK-nya itu masih di 36,36%. Kemudian kalau kita lihat memang salah satu pendongkrak dari sisi likuiditas DPK-nya memang adanya insentif dari pemberian kredit. Makanya kalau kita lihat kredit di bulan Juni, Sarifah, itu meningkat menjadi sekitar 12%, masih di atas level targetnya BI ya. Kemudian juga DPK-nya masih tumbuh di 8,4%. Nah, hal ini memang mendorong beberapa sektor perbankan di hari ini. Oke, baik. Kemudian kalau misalnya kita lihat tadi sekali lagi kan memang artinya menurut Anda ini sebuah penguatan yang wajar begitu ya, meskipun tadi sekali lagi memang ada sentimen dari dalam negeri, tapi balik lagi ya, Anda lebih melihatnya secara teknikal ataupun juga secara historikal begitu dalam 3 hari terakhir memang karena sudah melemah cukup signifikan begitu. Nah kemudian kalau kita lihat sekali lagi tadi di sektor perbankan, tadi Anda sedikit mention begitu bahwa sektor ini juga cukup mendongkrak untuk laju indeks harga saham gabungan hari ini, tapi poin utama yang menjadi perhatian dari para pelaku pasar seperti apa? Karena penguatannya cukup signifikan, Susi ya. Kita lihat masing-masing ini bahkan penguatannya lebih dari 1%, ada yang 2%, ada yang bahkan 3% pada perdagangan hari ini. Apakah memang fokus dari para pelaku pasar ini adalah terkait dengan rencana ataupun juga dari The Fed sendiri yang tampak semakin kuat begitu bahwa cutting rate akan dimulai di bulan September, kemudian juga dari Bank Indonesia juga mungkin akan melakukan hal yang sama begitu di semester kedua tahun ini. Seperti apa, Susi? Ya, sebelumnya kan juga Gubernur BI sendiri mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan nih akan memangkas suku bunga di kuartal 4 2024. Berarti kan ini sejalan ya dengan juga rencana dari The Fed sendiri, karena kalau kita lihat perekonomian kita juga sekarang masih tumbuh di sekitar 5%. Kemudian catatannya adalah rupiah, kan kemarin kita sempat naikkan suku bunga karena rupiah kita kan kemarin di level hingga 16.400-an ya. Tapi pada perdagangan kemarin tuh rupiah sendiri sudah berada di level 16.100 di bawah. Cuman memang hari ini sayangnya melemah lagi, balik lagi di level 16.150. Tapi sebenarnya kalau kita lihat memang belum ada plan atau memang belum ada alasan nih untuk dari BI ini harus kembali menaikkan suku bunga. Justru harusnya memang sudah mulai memangkas suku bunga. Karena kalau kita lihat inflasi kita juga sudah turun ya dari 2,8 menjadi 2,5%. Jadi harusnya memang ini nantinya sejalan dengan The Fed, mengingat juga di mana untuk inflasi US sendiri juga sudah mulai melandai dari 3,3% menjadi 3%. Harusnya memang ini sudah menjadi poin penting bahwa The Fed ini harus melakukan segera pemangkasan suku bunga, mengingat penganggurannya juga sudah meningkat dari 4% menjadi 4,1%. Oke, tapi possibility mungkin dari Bank Indonesia akan memangkas suku bunga lebih dahulu ketimbang The Fed seperti apa? Ya, sebenarnya kalau misalkan BI kira-kira akan gak sih memangkas suku bunga lebih dahulu dibandingkan The Fed? Ya, yang pertama poinnya pasti dari BI sendiri harus melihat beberapa poin-poin dong ya, terutama dari pergerakan rupiah, kemudian dari likuiditas perbankan kita masih cukup baik gak sih? Kemudian dari pertumbuhan ekonomi kita juga masih cukup baik ya. Karena kan memang ada beberapa hal yang memang menjadi pertimbangan untuk memangkas suku bunga. Cuma mungkin dirasa karena sekarang rupiah sudah mulai stabil dan memang belum ada reason yang cukup mendorong untuk memangkas suku bunga, karena mengingat The Fed juga masih menahan suku bunga, sehingga harusnya mungkin nanti bisa berjalan seiringan nih. Karena mengingat juga kemarin Donald Trump itu dalam pidato juga menyatakan bahwa kalau bisa The Fed itu justru
jangan memangkas suku bunga sebelum masa pemilu selesai. Ya, karena mengingat bahwa Donald Trump ini kan salah satu pengusaha sukses juga di US ya. Jadi memang ingin meningkatkan bagaimana sih view pandangan dari masyarakat US dan dunia bahwa sebaiknya pemangkasan suku bunga itu setelah pemilu dari US. Nah, kamu tidak menutup kemungkinan BI ini juga justru akan memangkasnya di akhir tahun. Oke, Akhir tahun. baik. Terakhir Susi, begitu ya, untuk proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan di sisa pekan ini seperti apa, begitu ya? Seberapa kuat IHSG kita mampu bertahan di level psikologis 7.300, kemudian level support dan juga resistennya sendiri seperti apa untuk sisa pekan ini? Ya, kalau saya melihat untuk level 7.300-an itu kan udah lewat di resist yang pertama ya. Ini harusnya menuju resist kedua di level 7.350. Harusnya besok masih bisa menguat, mengingat ini kan sudah dekat-dekat dengan rilis kinerja keuangan ya, terutama dari sektor perbankan. Nah, di mana sektor perbankan kuartal 2 harusnya bisa jauh lebih baik dibandingkan kuartal 1, tapi mungkin memang tidak sebaik dibandingkan dengan kuartal 2 tahun sebelumnya. Mengingat kalau kita lihat memang pertumbuhan kredit kita masih di atas 12%, DPK-nya masih di atas 8%, harusnya di kuartal 2 bisa jauh lebih baik di kuartal 1. Nah, ini memang salah satunya nantinya bisa pendorong IHSG di pekan ini, mengingat juga bahwa optimisme pasar terhadap pemangkasan suku bunga The Fed sendiri juga bisa menjadi faktor pendorong penguatan rupiah di akhir pekan besok.